Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi shrah sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang eh, ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah. Namun sebelumnya eh, saya menyampaikan ini kemungkinan kita banyak ketemu kuliah online gitu ya, karena saya terkait kesibukan dan juga kendaraan saya sedang bermasalah dalam kendaraan gitu ya. Jadi kita kebanyakan online. Saya mohon maaf. Seharusnya pertemuan ini nih di pertemuan kedua setelah kita UTS harusnya banyak offline-nya rencana saya. Namun Allah menghendaki lain, gitu ya. Jadi terpaksa menggunakan banyak kuliah online. Pertama saya banyak kegiatan juga ya. Terus ada sekalian terkait dengan UTS nilainya hampir 95% bagus, cuma ada beberapa mahasiswa yang nilainya masih di bawah 6, ya, rata-rata bagus. Nah, ini nanti bagi yang nilainya di bawah 6 nanti harus lebih keras lagi untuk supaya nilainya bagus nanti. Terutama tugasnya jangan sampai ditinggalkan. Ini karena mungkin banyak yang tidak mengerjakan tugas sehingga nilainya jelek. Terus yang ke selanjutnya ada sekalian nilainya belum bisa diupload di e-kampus gitu ya. Masih ada lembaran catatan di saya ya sebagai laporan. Nanti insya Allah akan saya upload di kampus mungkin ya pada hari Minggu besok atau Sabtu ya. Saya baru bisa mengupload nilai di e-kampus. Karena saya lagi sedang mempersiapkan untuk laporan di kampus lain, di UT pada minggu begini. Selanjutnya dari sekalian ini kita membahas terkait dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Ya, jadi ekonomi syariah itu ilmu pengetahuan sosial yang pelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan ya untuk melakukan kajian tentang pembagian hidup manusia yang dicapai dan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Ya. Nah, dalam Umar Catra mendefinisikan beda lagi ya. Ya, menurut Umar Catra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan. Sedangkan Ahmad mendefinisikan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional ya dalam perspektif Islam. Nah, konsep dasar Islam ya ekonomi Islam itu adalah tauhid yang mengesahkan Allah gitu ya. Artinya apa? Tauhid di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam setiap napas kehidupan manusia Muslim. Ya, jadi Allah menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemilik yang otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik hak guna pakai. Jadi Allah pemilik mutlak, sedangkan manusia dijadikan sebagai
hak guna diberikan sebagai hak guna pakai. Jadi apapun yang dimiliki oleh manusia itu semua hanya titipan, bukan hak milik ya. Jadi kita diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan istri, ekonomi yang berkecukupan, rumah, mobil, usaha, dan kerja, termasuk kerja kita juga termasuk bagian daripada titipan Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Karena pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumber yang digunakan dalam ekonomi syariah sama seperti sumber hukum Islam, yaitu satu Al-Quran, dua Al-Hadis, tiga Ijma, empat Qiyas, ya. Nah, untuk eh, Al-Quran, ya sumber hukum ekonomi syariah Al-Quran, Sunnah atau Hadis, Ijma dan Qiyas kemarin saya sudah berikan di sumber-sumber hukum Islam. Dan alhamdulillah banyak mahasiswa yang sudah menjawab dengan baik. Hampir 95% bagus lah. Jadi tidak saya usah jelaskan ya, tapi berarti udah paham. Karena kemarin jawabannya sudah bagus-bagus, yang esainya. Terus ini ada ihtihsan dan istislah dan istishab itu adalah atau adat ya. Ya, itu semuanya disesuaikan dengan keadaan kemarin juga sudah dibahas di dalam sumber hukum Islam ya. Nah, tujuan akhir dari ekonomi syariah sebagai tujuan dari syariah Islam itu sendiri ya. Jadi sebagaimana tujuan syariah Islam yaitu maqasid as-syariah atau maqasidus syariah yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyibah, hidup yang baik. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan yang semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan menurut misanan. Ya. Nah, ini apa, adik-adik sekalian? Jadi tujuan daripada ekonomi syariah adalah mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Terus tujuan yang selanjutnya apa? Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Ya, karenanya merupakan tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik materi dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain juga yang merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Mewujudkan keseimbangan hidup di dunia dan hidup di akhirat dan terciptanya kesejahteraan yang kekal abadi untuk meningkatkan kesejahteraan material sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritual. Ini tujuan ekonomi syariah. Sedangkan karakteristiknya ini menurut Aliyafi ya dalam Nasution meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis memberi penghargaan terhadap prinsip hak milik dan sosialisasi memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Terus membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mausu'ah Al-Analiyah Al-Islamiyah yang dapat diringkas, harta itu adalah kepunyaan Allah. Manusia merupakan khalifah atas harta, gitu ya. Manusia khalifah itu pengurus atau pengganti, ya. Wakil boleh dikatakan. Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Milik Allah apa yang di langit maupun apa yang di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian dan jika kamu melahirkan atau menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ingat bahwasanya harta kita, baik alat produksi, semuanya itu hakikatnya milik Allah. Manusia hanya menjadi khalifah. Maksudnya apa? Disuruh merawat harta itu yang merupakan sebagai amanah dari pemberian Allah. Yang kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah atas hartanya adalah firman Allah surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah atau belanjakanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ingat, yang Allah menjadikan kita untuk menguasainya. Mustakhlafin. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu ya dan menafkahkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar. Jadi bagi orang-orang yang menjadikan hartanya itu diinfakkan di jalan Allah atau didistribusikan ke jalan-jalan yang diridhoi Allah, ya seperti memberikan modal kepada orang lain, membelanjakan buat keluarga, anak dan istrinya, atau kalau dia jadi pengusaha, dia istilahnya mengajak orang lain untuk kerjasama dengan dia atau menjadi karyawannya, maka itu termasuk bagian daripada menginfakkan harta di jalan Allah, gitu ya. Menginfakkan atau mendistribusikan harta di jalan Allah dan semuanya itu memperoleh eh, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, adik sekalian, ya, saya sering menyampaikan di setiap saya memberikan kuliah kepada mahasiswa di tempat yang saya ngajar ya, eh, utama bidang-bidang yang saya ampu itu mengajarkan kepada mahasiswa itu, kalau kita, apalagi Anda nih kerja kuliah di Untara itu sebagai sebuah keberuntungan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang mahasiswa untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah lulus, Anda boleh bekerja targetnya 1 sampai 5 atau 10 tahun. Kumpulkan dana untuk menjadikan modal usaha nanti ke depannya. Nah, kalau udah usaha kita sudah maju, kita ajak saudara kita ajak tetangga kita ajak teman-teman kita. Itu akan memberikan kontribusi besar terhadap eh, perjuangan agama atau mengentas kemiskinan dan membantu negara di dalam mengentaskan kemiskinan, dan itu berpahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita hidup sejahtera menjadi bos dari sebuah perusahaan, kita juga beramal soleh dengan mengajak tetangga, teman, rekan, dan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan kita tampung. Nah, ini terjadi terhadap teman saya yang pernah dulu bekerja di sebuah perusahaan, kebetulan dia sarjana, ya, dan pernah menduduki sebagai manajer di perusahaannya. Dia ya sharing, saling memberikan ilmu lah, kita berdua ya, ngobrol-ngobrol iseng gitu, ingin memberikan kontribusi yang besar terhadap umat, bagaimana ya. Nah, di bidang apa? Di bidang ekonomi. Oh, kalau begitu Anda punya modal berapa? Punya modal sekian. Bikin perusahaan kecil, 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 kecil dengan beberapa karyawan. Nanti kalau sudah besar, Anda insya Allah mudah-mudahan dapat pinjaman modal dari bank dan kita memperbesar usaha itu, dan nanti dari usaha itu kita banyak memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita ajak mereka supaya mereka itu mau bekerja dan menambah pemasukan ekonominya. Itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 7, ya.
Ya itulah yang dari, dan sekarang alhamdulillah teman saya itu sudah punya 300 karyawan, punya perusahaan PT ya. Ya, terus juga punya perusahaan kayak semacam kayak minimarket, ada ya garment dan lain sebagainya. Itu banyak ya perusahaannya sekarang, ya semakin berkembang. Nah, itulah pahala yang besar. Nah, orang Islam tuh maupun kita yang di dunia ini semuanya harus punya visi dan misi ke depan, bahwa kita ini memberikan manfaat buat orang banyak di sekeliling kita. Gitu ya. Semuanya, siapapun dia, mau agama apapun dia, kita ajak kerja. Kalau dia memang membutuhkan, kita kerjasama. Semuanya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Dan demi kemanusiaan kepada yang apalagi yang satu agama, yang beda agama pun diajak untuk kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Itu ajaran-ajaran agama yang luhur, ya. Jangan kita lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya, satu visi dan satu misi, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan buat kehidupan kita semuanya dan masyarakat. Nah, yang kedua, ekonomi terkait dengan akidah, syariah, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Jadi apapun ya yang kita kerjakan, kalau kita sudah niatnya ibadah kepada Allah, maka semuanya itu jadi pahala. Ya, kita kuliah rajin, terus kita eh, kerja rajin, terus aktif di masyarakat, membantu orang-orang di sekeliling kita, membantu keluarga-keluarga kita, itu bernilai ibadah. Jadikanlah. Jadi kalau kita diri kita beragama, ya 24 jam waktu kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hidup kita bermanfaat buat diri kita dan orang banyak. Nah, ekonomi Islam ini mengatur sampai demikian. Jadi 24 jam waktu kita gunakan untuk ibadah. Larangan terhadap pemilik dalam menggunakan harta yang dapat menimbulkan kerugian, gitu ya. Nah, harta orang lain atas kepentingan masyarakat. Nah, itu juga kita dilarang ya, menggunakan harta milik orang lain yang menimbulkan kerugian, ya. Yang kedua, melakukan penipuan dalam transaksi. Ingat nih, sekarang banyak orang yang jualan online. Ya, jangan sampai melakukan penipuan. Kita harus sesuai dengan iklan yang kita pasang ya dalam ini. Jangan sampai ada penipuan dalam transaksi. Karena kalau dalam Islam ada penipuan dalam transaksi, mengecewakan keduanya. Nah, kalau sudah mengecewakan pembeli, maka satu kita rugi ya, ditinggalkan oleh pelanggan. Yang kedua, kita akan terkena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dosa. Karena apa? Orang yang tidak jujur hidupnya akan hancur, sedangkan orang yang jujur hidupnya akan makmur. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah sunatullah artinya hukum sebab akibat, artinya kalau bahasa orang Hindu itu namanya udah ya karma gitu ya. Artinya kita harus menjalankan apa yang kita jalankan itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur agama. Jangan sampai di dalam diri kita ada niat untuk menipu dalam bertransaksi, ya. Karena menipu itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Yang kedua, larangan menimbun, menyimpan emas, perak, atau sembako, dan lainnya. Apalagi terlebih sekarang nih, misalnya sedang kita, saudara kita, ya dari agama Nasrani ingin merayakan Natal, lalu kita tumpuk sembako itu supaya dijual pada hari-hari tertentu supaya mahal. Nah, itu tidak boleh, karena itu menyulitkan orang lain. Nah, karena pada dasarnya ya di dalam prinsip ekonomi Islam itu memberikan layanan yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, baik orang yang satu agama maupun kepada orang yang berbeda agama. Artinya nilai-nilai kemanusiaannya itu harus dijaga. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Siapapun di antara kita, ya, kita diperintahkan untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Kalau kita timbun sembako karena untuk menghadapi hari Natal, itu supaya nanti dijualnya luas, mahal, itu tidak boleh. Ya, juallah seperti apa yang itu yang berlaku. Ya, waktunya kita menaikkan harga juga tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau di dalam Islam
Menaikkan harga tidak boleh melebihi 50% dari modal. Karena apa? Kalau orang menaikkan harga 50%, lebih dari 50% dari modal, maka itu jatuhnya kepada larangan haram hukumnya. Jadi kalau di dalam Islam itu semacam itu. Karena apa? Dagang itu adalah untuk menghasilkan nilai ibadah, bukannya untuk semata-mata mencari keuntungan, gitu ya. Supaya orang menjadi mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Lalu larangan yang keempat, larangan untuk melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam bermasyarakat, gitu ya. Ya, melakukan pemborosan bagaimana? Membelanjakan harta dengan berpoya-poya tanpa ada tujuan, hanya untuk kesenangan duniawi dan hawa nafsu semata, gitu ya. Itu akan menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan individu dalam masyarakat. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebenaran. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap aktivitas manusia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, ya, di ayat surat Al-Qasas ayat 77. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallah. Raihlah terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadamu darul akhirah, kebaikan untuk menuju akhirat. Wala tansa nasibaka, dan jangan kamu lupakan bagianmu minat dunia daripada kebahagiaan hidup di dunia. Bahwa ahsin, dan berlaku baiklah kamu kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabgil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini jelas bahwasanya kita disuruh mencari kebahagiaan untuk akhirat, ya. Namun kita jangan lupa bagian kebahagiaan kita di dunia. Jadi di akhirat kita harus baik hidupnya, di dunia juga hidupnya harus baik. Dan kita disuruh berakhlak sebagaimana Allah berakhlak kepada seluruh manusia dengan penuh kasih sayang. Wala tabgil fasada fil ardi, dan kita dilarang untuk membuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berbuat kerusakan. Nah, berbuat kerusakan ini banyak. Di antaranya orang yang memboroskan hartanya, berpoya-poya untuk hal-hal yang tidak jelas, gitu ya. Terus tidak mau melaksanakan ibadah, menimbun harta dan lain sebagainya, itu termasuk dari berbuat kerusakan. Tidak mau ibadah, sholat, puasa, zakat, itu juga termasuk orang yang membuat kerusakan, gitu ya. Jadi Allah senangnya sama orang yang berbuat baik kepada siapapun, menjalankan syariat yang telah diatur, ya, dalam rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, dan berbuat baik terhadap sesama manusia, baik satu agama maupun berbeda agama. Kita saling silih asa, silih asih, silih asu, saling membantu satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana mereka berkata, berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan kami kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkan kami pada siksa api neraka. Ini gambaran, ya, artinya keseimbangan dalam sistem sosial Islam, ya, ekonomi Islam. Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk bidang hak milik. Jadi pada hakikatnya, ada sekalian, ini sudah menjadi fitrah manusia, ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ikutilah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakteristik ekonomi syariah, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.
Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ya, maupun di dalam hadis Nabi. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Nah, dalam skala besar negara diberikan wewenang oleh agama untuk turut campur dalam perekonomian. Di antaranya ya kita sudah bagus, sudah ada Menteri Perekonomian, sudah ada perbankan, yang mana perbankan itu bermanfaat ya, untuk dijadikan simpan pinjam ya. Kita boleh menyimpan, kita juga boleh meminjam yang sesuai dengan aturan syariat agama. Dan semuanya meminjam dengan tapi yang syaratnya gini ya, ada sekalian, kalau meminjam yang di bank itu syariat agama fikih itu masih menghalalkan ya, artinya boleh. Sedangkan minjam di pinjol atau minjam di leasing itu diharamkan karena itu bagian daripada riba gitu ya. Kalau di negara itu eh, artinya ada bunga tapi bukan untuk bunga, sebenarnya untuk menggantikan uang kita yang nilainya merosot. Karena seperti ini nih. Bulan kemarin Oktober emas harganya 1 gram 1 juta 300. Sekarang bulan Desember emas harganya 1,5 juta kurang lebih. Artinya nilai uang kita yang tadinya 1,3 juta dapat emas 1 gram sekarang tidak dapat. Nah, bunga-bunga di bank itu untuk menggantikan ya nilai intrinsik yang berkurang, nilai tukar yang berkurang daripada itu. Yaitu bunga. Sebenarnya bukan bunga, itu cuma tambahan aja, tambahan supaya nilai uang kita itu tidak berkurang, gitu ya. Itu sudah disepakati oleh ahli fikih dan ahli ekonomi Islam, ya. Bimbingan konsumsi. Dalam Al-Quran, bimbingan konsumsi Allah berfirman. Ya dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakaikanlah perhiasanmu ketika kamu masuk masjid. Artinya kalau kita mau masuk masjid, pakailah pakaian yang indah-indah. Gitu ya. Yang bersih, yang bagus, jangan kusut. Gitu. Pakai pakaian yang bersih, yang bagus. Ya. Yang wangi dan lain sebagainya. Terus dalam makan, wa kulu washrabu, makanlah oleh kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, namun jangan berlebihan. Gitu. Kita boleh harus makan makanan dengan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Wala tusrifu, walaupun dengan yang halal, kita dilarang berlebih-lebihan. Nggak boleh terlalu kekenyangan ya, sampai kita itu sulit bernapas dan lain sebagainya. Walaupun dari yang halal, kalau kita berlebihan itu jatuhnya kepada haram. Apalagi dari makanan yang haram, itu sama sekali tidak boleh dan tidak dianjurkan dalam agama. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Terus ada sekalian, di karakteristik ekonomi juga memberikan petunjuk investasi. Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam yang untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu proyek yang baik menurut Islam. Memberikan rizki yang seluas mungkin kepada anggota masyarakat. Tadi yang saya sudah jelaskan, kalau kita sudah punya penghasilan banyak, ya sudah jadi bos, ajak saudara kita, tetangga kita, baik orang yang seagama maupun berbeda agama, yang penting dia jujur untuk kerjasama bersama kita untuk mengambil keuntungan ya masing-masing ya, untuk mengambil keuntungan bersama, saling menguntungkan satu sama lain. Kita ajak untuk ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya tetangga kita jangan ada yang miskin, kita boleh kaya, tetangga kita jangan sampai kelaparan. Gitu maksudnya. Memberantas kefakiran, memperbaiki pendapatan dan kejayaan. Jadi kalau kita kaya, tetangga juga harus merasakan kekayaan itu. Gitu. Ya, kalau misalnya kita kaya, tetangga kita miskin, kita berdosa. Harusnya kita membantunya, memberikan modal dan lain sebagainya. Tetangga kita kesusahan harus kita bantu. Minimal kalau dia punya kelebihan ya, kelebihan dalam misalnya dia dalam kesulitan, dia dagang tidak punya modal, kita berikan modal untuk usaha supaya dia ekonominya lebih bagus dan memperbaiki pendapatan keluarganya, memelihara dan menumbuh kembangkan harta, melindungi kepentingan anggota masyarakat kita. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, kalau kita sudah jadi orang kaya, kita mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita untuk kerjasama, itu tandanya kita melindungi ya anggota masyarakat kita jangan sampai kelaparan. Itulah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
Kalau kita hartanya banyak, ya karena setiap kita dagang itu punya keuntungan, ya setiap tahunnya atau setiap kita dagang kita keluarkan zakatnya, kita bersihkan diri kita dengan zakat. Karena dengan membersihkan zakat itu kita akan terhindar dari sifat kikir, dengki, dan dendam, ya. Makanya di situ zakat itu diatur dalam agama ada 8 golongan yang bisa istilahnya yang bisa penerima zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, amilin, ya, gorimin, orang yang banyak hutang, ya, terus juga ibnu sabil fisabilillah, dan orang-orang yang mualaf, yang baru masuk Islam kebetulan dia dalam keadaan susah. Kalau mualaf kaya nggak usah, karena ini maksudnya mualaf orang baru masuk Islam tapi dia dalam kondisi miskin, maka dia boleh dibantu dengan uang zakat. Larangan memakan riba tadi saya sudah sampaikan, ya. Kalau jangan sampai meminjamkan orang dengan berbunga, tidak boleh. Secara pribadi kita tidak boleh, misalnya minjam 1 juta, ya, mengembalikannya sejuta, harus mengembalikannya 200, tidak boleh, ya. Kita ya pinjam 1 juta ya 1 juta, gitu ya, tidak usah ditambahkan, ya. Jadi atau kita sebaliknya kita minjam kepada leasing, apalagi pinjol, jangan sampai nih. Ada sekalian, saya udah banyak orang-orang yang sharing tentang korban pinjol sampai bercerai, sampai ada yang ya pokoknya kesusahan gitu ya, Tuh dikejar-kejar. Mas Yuda dengerin. Ya, jangan sampai kita nih mahasiswa di yang saya bina ini sampai jadi korban pinjol. Itu bahaya dan itu banyak orang yang sudah merasakan itu. Itulah riba yang sebenarnya apa? Istilahnya yang berlipat ganda. Itu riba yang dilarang oleh Allah. Dosa orang melakukan riba sama seperti yang paling ringan, sama seperti zina terhadap orang tua kandungnya, ibu kandungnya. Nah, itulah ada sekalian gambaran tentang ekonomi syariah. Ya, untuk selanjutnya, ya, tinggal dibaca ini, ya, tentang nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah. Ya, tinggal dibaca selanjutnya, terus nanti jangan lupa kerjakan soal, ya, di pertemuan 11 ya kalau di kampus, ya. Nah, sekarang harusnya pertemuan 10, cuma di itu tidak ada buat ininya. Jadi di pertemuan 11. Makanya oleh karena itu ada sekalian, nanti dikerjakan tugas-tugasnya sebagaimana di ini. Ya, silakan kalau mau ada yang bertanya sebelum saya tutup terkait dengan ekonomi syariah. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Sekalian saya absen dulu ya. Ini banyak mahasiswa yang hadir, baru Rafael, terus Fardian, Ikra, Nur Ilyas yang hadir. Terus Muhammad Fatir, Nadia, Rafli. Rafli mana nih? Palanya, palanya apa bukan itu? Cuma kelihatan palanya aja. Belum mandi, Bri. Play, play. Rafli. Oh ya, ada. Oh ya, kelihatan palanya aja. Teguh. Terus Ahdan. Dan cuma kelihatan rambutnya. Hadir, Pak. Ya. Ihsan, Rifa, Muhammad Hakim Nazili, Muhammad Rafli Putra, Muhammad Niam, Muhammad Faik, Muhammad Bagas. Pengguna Zoom, siapa nih pengguna Zoom? Yuda Pak, Yuda. Yuda. Orang yang mana? Yud, nongol Yud. Lagi mandi kali Pak. Wah, berarti cuma Zoom-nya aja yang muncul ya? Yuda nggak hadir. Ya, Pak. Oh, Tuh ada. ada Pak. Diganti namanya tuh ininya tuh, jangan pengguna Zoom. Belum mandi ya? Yuda, Yuda belum mandi. Oh, namun ya udah ya. Saya berarti semuanya sudah hadir. Itu saya tutup ya. Saya izin live. Nanti kerjakan tugas setelah ini ya. Di Siap. pertemuan yang Ya, ke-11. Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.